Oke, kali ini kita akan bedah sebuah ide yang bisa dibilang fundamental banget, yang benar-benar mengubah cara pandang para pengusaha. Semuanya diambil dari buku klasik yang luar biasa, The E-Myth. Coba deh, resapi kalimat ini. Jika bisnismu bergantung padamu, kamu tidak memiliki bisnis, kamu memiliki pekerjaan. Wow, ini kayak tamparan keras tapi jujur ya, buat banyak banget pemilik usaha kecil di luar sana. Kalau kalimat tadi rasanya nancep banget di hati, nah pembahasan kali ini pas banget buat Anda. Kita akan cari tahu kenapa ini bisa terjadi, dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan. Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama kita sebut saja jebakan gairah. Kita akan mulai dari sebuah cerita yang mungkin bakal terasa sangat-sangat personal buat Anda. Karena ini adalah perjalanan yang umum banget, dari semangat yang membara jadi frustrasi yang luar biasa. Jadi ceritanya ada seseorang bernama Sarah. Sarah ini jago banget bikin pie. Bukan cuma jago, tapi dia benar-benar cinta sama prosesnya. Teman-temannya pun setuju, pie buatan Sarah itu juara. Karena saking enaknya, teman-temannya terus-terusan bilang, "Sar, ini sih harus jadi bisnis, buka toko gih." Dan Sarah pun tergiur. Dia membayangkan, wah, bisa lepas dari kerjaan kantor yang membosankan, melakukan hal yang dia suka, dan jadi bos untuk dirinya sendiri. Mimpi yang indah kan? Tapi ya namanya juga realitas, kenyataannya jauh panggang dari api. Sarah malah kerja 18 jam sehari. Dia yang ngurusin pelanggan, dia yang bersih-bersih, dia yang belanja bahan, dia yang ngurusin pembukuan. Tiba-tiba, waktu untuk melakukan hal yang paling dia cintai, yaitu membuat pie, justru hampir nggak ada. Yang ada cuma stres. Nah, inilah inti mitosnya. Inilah yang disebut asumsi fatal, yaitu keyakinan bahwa kalau saya jago dalam pekerjaan teknisnya, entah itu bikin kue, mendesain, atau memotret, berarti saya juga otomatis jago menjalankan bisnisnya. Padahal itu dua dunia yang sama sekali berbeda. Jadi, kalau gitu akar masalahnya ada di mana? Jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Ternyata, di dalam setiap pemilik bisnis ada 3 kepribadian. 3 bos yang terus-menerus saling bertentangan. Masalah utamanya adalah ketidakseimbangan. Coba lihat deh, kebanyakan pemilik usaha kecil itu 70% dirinya adalah si teknisi, si pekerja, si pelaksana. Sementara porsi untuk manajer dan terutama si pengusaha kecil banget. Kita terlalu sibuk mengerjakan sampai lupa untuk mengembangkan. Biar lebih gampang, kita bedah perannya masing-masing. Si pengusaha ini adalah si visioner, fokusnya ke masa depan, ke mimpi besar. Lalu ada si manajer, si organisator. Fokusnya ke masa lalu, merapikan sistem, memastikan semua berjalan teratur. Dan terakhir, si teknisi. Dia adalah si pelaku. Fokusnya ya di masa sekarang, mengerjakan apa yang harus dikerjakan hari ini. Kunci sukses, ketiganya harus seimbang. Nah, ketidakseimbangan inilah yang membuat banyak bisnis akhirnya macet di tengah jalan. Mereka nggak bisa tumbuh. Mari kita lihat yuk perjalanan yang biasanya dialami oleh hampir semua bisnis. Awalnya, ada fase bayi. Di sini, Anda adalah bisnis itu sendiri. Anda libur, bisnisnya ikut libur. Lalu, bisnis tumbuh ke fase remaja. Anda mulai merekrut orang untuk bantu-bantu. Tapi karena belum ada sistem yang jelas, yang ada malah jadi makin kacau balau. Tujuannya adalah mencapai fase dewasa, di mana bisnis sudah punya sistem dan bisa berjalan sendiri, tidak lagi bergantung pada Anda seorang. Dan tahu nggak? Inilah alasan kenapa statistiknya begitu mengerikan. 80% bisnis kecil gagal dalam 5 tahun pertama. Kenapa? Seringkali karena mereka gagal melakukan lompatan dari fase remaja yang kacau itu ke fase dewasa yang sistematis. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa keluar dari siklus ini? Gimana cara membangun bisnis yang bisa sampai ke tahap dewasa? Jawabannya, butuh perubahan pola pikir yang sangat mendasar. Dan inilah perubahan cara pandang itu. Anda harus bisa membedakan antara bekerja di dalam bisnis Anda dengan bekerja pada bisnis Anda. Bekerja di dalam bisnis itu artinya Anda yang angkat telepon, Anda yang bikin pie, Anda adalah operatornya. Tapi bekerja pada bisnis artinya Anda mundur selangkah, Anda yang merancang prosesnya, merencanakan strateginya, mendokumentasikan sistemnya. Anda bukan lagi sekedar menciptakan pekerjaan, tapi Anda sedang membangun sebuah aset. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Bagian yang paling bisa langsung dipraktekkan. Bagaimana cara kita membangun mesin bisnis ini? Sebuah mesin yang bekerja untuk Anda, bukan sebaliknya. Tujuannya adalah menciptakan apa yang disebut prototipe waralaba.
Bayangkan bisnis Anda itu dirancang sedemikian rupa sehingga bisa diduplikasi dengan mudah, bahkan sampai 5.000 kali. Coba pikirkan McDonald's. Kehebatan mereka bukan pada koki jenius, tapi pada sistemnya yang solid. Sistem yang memungkinkan orang biasa untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan konsisten lagi dan lagi. Inilah langkah-langkahnya. Pertama, dokumentasikan semua proses Anda, dari hal terkecil sampai terbesar, langkah demi langkah. Kedua, standarkan hasilnya jadi kualitasnya bisa diprediksi. Ketiga, buat buku panduan operasional yang jelas. Dan yang terakhir, rekrut orang untuk menjalankan sistem yang sudah Anda buat, bukan untuk menciptakan sistem baru dari awal. Pada akhirnya, semua kembali ke satu pertanyaan ini untuk Anda. Apakah bisnis yang sedang Anda bangun ini adalah sebuah produk, sebuah mesin yang bisa menciptakan nilai? Atau itu sebenarnya hanyalah sebuah pekerjaan dengan tingkat stres yang super tinggi yang Anda ciptakan untuk diri sendiri? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan masa depan Anda.